Satu lagi mahakarya persenjataan Jerman yang melegenda, yakni sebuah pistol yang sangat identik dengan kepemimpinan Nazi Jerman Adolf Hitler. Namanya adalah Pistole Parabellum 1908 atau yang lebih terkenal dengan sebutan Luger P08. Selain terkenal dengan reputasinya, senjata ini merupakan sebuah penemuan yang sangat jenius pada awal abad ke-20. Ini dibuktikan dengan tingkat ketahanan dan keakuratannya yang sangat mengagumkan saat ia digunakan oleh mayoritas tentara Jerman selama pecahnya Perang Dunia Pertama. Bahkan, jumlah produksinya semakin meningkat pesat selama Perang Dunia Kedua. Dengan dibekali mekanisme pengoperasian yang unik dan cenderung berbeda dari kebanyakan jenis senjata lain pada masa itu, membuatnya sangat populer dari masa ke masa. Maka tak heran jika banyak dari kolektor persenjataan klasik banyak memburunya untuk mengenang nilai historis yang dimilikinya. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ulas mengenai sejarah dan sisi lain dari Luger P08. Sejarah awal pengembangan Luger P08 dimulai pada akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1898. Prototipe pertamanya berhasil dibangun oleh seorang desainer persenjataan asal Jerman bernama Georg Johann Luger. Ia membangun pistolnya ini berdasarkan beberapa penyempurnaan yang dilakukan pada senjata api yang sudah diproduksi oleh DMW dan lebih awal masuk dalam layanan Kekaisaran Jerman, yakni seri pistol Borchardt C93. Berawal dari senjata api tersebut, akhirnya seri pertama Luger kemudian berhasil diproduksi dan segera memasuki layanan militer Kekaisaran Jerman sebagai pistol Parabellum model 1900. Tak lama setelah itu, pistol Luger berhasil membuat militer Swiss kepincut, yang kemudian mulai mengadopsi secara resmi di tahun 1901. Bahkan, pistol ini juga diproduksi di Swiss dengan standarisasi yang ketat, terutama saat proses produksinya dituntut untuk menggunakan bahan berkualitas tinggi. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga kualitas dan tingkat akurasinya. Setelah kesuksesannya tersebut, Luger terus dikembangkan dan sesegera mungkin dilanjutkan untuk proses produksi keduanya setelah dikembangkan menjadi seri Marine Pistole 1904. Seri ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan persenjataan Angkatan Laut Kekaisaran Jerman yang menginginkan sebuah pistol dengan ketahanan yang tinggi. Setelah itu, ia segera memasuki layanan bersama Angkatan Laut Jerman di tahun 1906 dan dibarengi dengan proses pengembangan seri senapan Luger yang lain, yaitu M1906. Luger versi senapan ini menggunakan popor kayu mirip dengan gaya popor milik Kar 98. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1908, Luger diadopsi secara resmi oleh Angkatan Darat Jerman sebagai persenjataan standar militer guna menggantikan peran senjata range revolver. Ia juga mendapatkan sedikit modifikasi atas permintaan Angkatan Darat Jerman tersebut. Pistol versi Angkatan Darat ini kemudian diproduksi oleh DMW dan dikenal sebagai model Pistole 08. Pistol semi-otomatis berbobot 871 gram ini tergolong sebagai jenis senjata sekundari yang sangat ringan di masa itu. Ia menggunakan sistem pengoperasian langkah mundur. Prinsip kerjanya adalah dengan memanfaatkan ledakan atau recoil dari bilik ledak untuk menjalankan mekanisme penguncian torque lock. Metode penguncian yang unik ini membuatnya sangat berbeda dari kebanyakan pistol lain, terutama untuk model pistol slide yang ada pada saat ini. Untuk bagian dimensinya sendiri, secara umum ia memiliki ukuran medium dengan panjang keseluruhan 222 mm dan untuk barelnya saja sepanjang 100 mm. Lanjut pada penggunaan amunisi. Secara umum ia menggunakan dua pilihan amunisi, yaitu kaliber 7,65 x 21 mm dan kaliber 9 x 19 mm Parabellum. Kedua amunisi tersebut dapat dimuat dalam magasin kotak berkapasitas 8 butir peluru, atau bisa juga dimuat dalam magasin tipe drum berkapasitas 32 butir peluru. Untuk kecepatan tembaknya sendiri, ia mampu menembakkan peluru kaliber 9 x 19 mm-nya sebanyak 116 butir per menitnya, dan mampu memuntahkan proyektil dengan kecepatan 350 sampai 400 meter per detik. Sedangkan jarak tembak efektif yang mampu dicapai berada di range 50 meter. Luger memulai karir panjangnya sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama. Pada seri awalnya, digunakan secara terbatas oleh para perwira, bintara, dan kavaleri militer Kekaisaran Jerman.
terutama saat intervensi pasukan Jerman pada pertempuran di dataran Cina, tepatnya pada pemberontakan Boxer pada tahun 1900. Tercatat, beberapa negara lain juga mulai mengadopsinya pada masa awal produksi. Sebut saja Swiss yang mulai mengadopsi Luger dalam layanan angkatan daratnya mulai tanggal 4 April 1901 hingga akhir tahun 1960-an. Bahkan, Amerika juga menggunakan jasa pistol ini setelah ia lulus pengujian yang dilakukan Springfield Armory pada tanggal 16 April 1901. Tak lama setelah itu, pihak Dewan Ordnance Amerika Serikat membeli 1000 pucuk Luger model 1900 dan kemudian disusul oleh pembelian seri-seri pembaruannya dengan menyematkan logo baru berupa American Eagle pada bagian atas barelnya. Luger pun terus diproduksi secara bertahap untuk digunakan pada masa Perang Dunia Pertama. Ia juga terlibat sebagai senjata sekundari paling umum yang digunakan selama terjadinya peristiwa Revolusi Jerman. Karirnya terus berlanjut hingga digunakan sebagai senjata sekundari cadangan oleh militer Jerman saat meletusnya Perang Dunia Kedua. Ia juga sangat lekat dengan image pemimpin Nazi Jerman Hitler yang selalu membawa pistol ini, karena memang ia banyak digunakan oleh para petinggi militer dengan menyematkannya pada sabuk yang melingkar di pinggang. Entah itu dipilih sebagai simbolis atau memang karena tingkat kualitasnya yang tinggi. Walaupun perannya sebagai pistol utama militer Jerman saat itu sedikit berkurang setelah perannya digantikan oleh pistol Walther P38, tetapi di sisi lain, akibat dari tuntutan perang yang besar kala itu, berakibat terus meningkatnya jumlah kebutuhan akan persenjataan, sehingga memaksa produksi Luger untuk tetap bertahan. Namun proses produksi selanjutnya digantikan oleh pabrikan Mauser sebagai produsen utamanya. Tetapi pada masa akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di tahun 1943, proses produksi oleh Mauser terhenti karena mereka menjualnya ke Portugal. Hal inilah yang menyebabkan otoritas militer Jerman menolak untuk mengadopsi Luger kembali. Setelah era perang berakhir, produksi Luger justru muncul kembali, tepatnya di akhir tahun 1945. Mauser pun kembali memproduksinya di bawah kendali otoritas kependudukan Prancis untuk memasok persenjataan militer dan kepolisian. Berkat kualitas produksi yang terus dijaga, membuat Luger begitu digandrungi dan menjadi primadona di kalangan militer berbagai negara, sehingga banyak dari pengamat persenjataan kala itu menyebutkan bahwa Luger adalah salah satu pistol autoloader paling akurat, khususnya untuk digunakan dalam range tembakan yang lebih jauh dibandingkan dengan pistol militer kontemporer yang ada pada saat itu. Dengan jumlah produksi lebih dari 3 juta pucuk, membuat tingkat penyebarannya sangat luas, terutama setelah melalui masa-masa peperangan. Banyak dari Luger P08 diburu oleh para kolektor senjata api. Ia digolongkan sebagai senjata klasik yang memiliki nilai historis yang sangat tinggi. Hal ini tak lepas dari pamornya dulu, dikala banyak dari tentara sekutu yang berhasil merebut pistol ini dari tangan militer Nazi dan menganggapnya sebagai sebuah trofi penghargaan.